Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sudah membahas tentang ciri-ciri atau 5 ciri orang-orang yang muttaqin. Kemudian kita masuk kepada apa janji Allah untuk orang yang muttaqin. Allah menyatakan di ayat ke-5. Di ayat ke-5 dari surat Al-Baqarah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ulaika ay al-mawsufuna bitilka sifatil hamidati ulaika mereka, ay maksudnya ialah al-mawsufun, orang-orang yang bersifat, al-mawsufun, orang-orang yang bersifat bitilka sifatil hamidati, dengan sifat-sifat yang al-hamidah, yang terpuji. As-sifat jamak dari as-sifat, pakai bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya pakai tak marbutah. As-sifatun, as-sifatu, tak marbutah. Kalau ini tak maftuhah. As-sifatu bitilka sifati al-hamidati, orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji tersebut. Mereka itulah ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Hudam mir rabbihim, petunjuk dari Tuhan mereka itu ay, kata Syekh, ala hudan azimin, di atas petunjuk yang agung. Li'anna tankira litta'zimi, karena dengan dinakirohkan, nakiro itu yaitu tanpa alif lam, ya, bukan alal huda tetapi ala hudan mir rabbihim. Nah, di sini tidak pakai alif lam. Nah, ini nakirah. Lianna tankir, ya, karena tankir dengan dinakirahkannya litta'zim, untuk menunjukkan makna agungnya. Tankir dinakirahkan, dinakirahkannya hudan itu untuk menunjukkan makna yang agung, ya. Nah, maka berarti di sini hudan di sini maknanya ialah hudan azim, ala hudan azim, di atas petunjuk yang agung. Wa ayya hidayatin, dan
petunjuk mana yang a'zamu, yang lebih agung, min tilka sifatil mazkurati, daripada sifat-sifat yang tersebut itu tadi. Petunjuk mana yang lebih agung dari itu? Al-mutadamminu lil aqidati sahihati wal a'malil mustaqimati, yang mengandungi sifat-sifat yang agung itu, mengandungi akidah yang benar, al-aqidah as-sahihah, dan mengandungi al-a'mal al-mustaqimah, amalan-amalan yang benar. Nah, petunjuk mana yang lebih agung dari perkara ini? Petunjuk mana yang lebih agung daripada sifat-sifat yang disebutkan itu tadi? 5 sifat, yaitu yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, beriman pada perkara gaib. Yuqimuna shalah, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan apa yang Allah rizkikan kepadanya. Terus apa? Wa yu'minuna bima unzila ilaik, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi. Wa min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum Nabi. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan beriman kepada berkeyakinan kepada perkara akhirat. 5 sifat ini mengandung al-aqidah as-sahihah dan al-a'mal al-mustaqimah, akidah yang benar dan amal yang benar. Wa halil hidayatu fil haqiqati, dan bukankah yang namanya hidayah itu pada hakikatnya illa hidayatahum wa ma siwaha mimma khalafaha fahiya dhalalah. Bukankah yang namanya hidayah itu pada hakikatnya ialah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan adapun selain hidayah itu amasiwaha, dan bukankah selain hidayah itu mimma khalafa, dari perkara yang menyelisihi hidayah yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu, fahiya dhalalah, maka hidayah itu yang menyelisih hidayah itu adalah dhalalah, sesat. Yang menyelisih 5 perkara tersebut adalah sesat. Wa atabi ala, di dalam ayat ini Allah membawakan kalimat dengan kalimat ala. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya. Ala fi hadzal mawdi', di dalam konteks ini, di dalam susunan kalimat yang demikian ini, ad-dalatu 'alal isti'la'i, menunjukkan makna isti'la, menunjukkan makna di atas. Menunjukkan ketinggian, isti'la. Wa fi dhalalati ya'ti bi fi. Adapun dalam perkara dhalalah, kesesatan, Allah memakai kata fi, di, ya. Kalau membicarakan huda, petunjuk, ala hudam mir rabbihim. Kalau
Kalau menunjukkan dolalah pakai lafaz fi, kama fi qaulihi, sebagaimana dalam firman Allah, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Coba kamu lihat, la'ala hudan, kalau hudan pakai ala, kalau dhalal memakai fi dhalalin mubin. Lianna, kata beliau, karena sahibal huda musta'illun bil huda. Orang yang diberi petunjuk, musta'illun, diangkat, ditinggikan derajatnya, bil huda, murtafi'un bihi, diangkat derajatnya dengan huda itu. Wa sahibud dhalali, adapun pelaku perbuatan kesesatan, munghamisun fihi muhtaqirun. Munghamisun, tenggelam, fihi, di dalam dhalal itu, dalam kesesatan itu. Muhtaqirun, terhina. Begitu makna yang bisa diambil secara bahasa dengan susunan ala hudan. Ulaika ala hudan min rabbihim. Di sini kita mengambil secara bahasa kalimat hudan dinakirahkan, menunjukkan lit-ta'zim, ya. Kemudian pada susunannya ketika menyebut hudan, Allah memakai lafaz ala lil isti'la, untuk menunjukkan ketinggian derajat. Tsumma qala, kemudian Allah menyatakan pula sebagai balasan bagi orang yang bertakwa, wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang yang bertakwa itu orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses. Wal falahu, kata beliau, pengertian al falah kalau pakai tasydid, al falah petani maknanya. Kalau tanpa tasydid, al falah huwal fawzu, adalah pengertiannya al fawzu, kesuksesan, bil matlubi, dengan memperoleh al matlub, apa yang diminta. Al fawzu, kesuksesan, bil matlubi, dengan memperoleh apa yang diminta. Al matlub, apa yang diminta. Wan najatu minal marhubi, dan selamat dari al-marhub, dari apa yang ditakuti. Itu al-muflihun. Al-falah itu demikian pengertiannya. Al-fawzu bil matlubi wan najatu minal marhubi. Itu al-falah pengertiannya. Kesuksesan, keberhasilan dengan memperoleh al-matlub, dengan memperoleh apa yang diminta, dan keselamatan dari perkara yang ditakuti.
yaitu kesuksesan mendapatkan rahmat Allah sehingga dengan rahmat itu masuk surga, dan keselamatan dari al-marhub. Apa al-marhub di sini? Neraka, api neraka. Apa yang ditakuti? Kalau orang sudah di mahsyar, nggak ada takut kefakiran. Iya. Kalau orang di mahsyar nggak ada takut diturunkan dari jabatan, nggak ada takut nggak lulus atau takut dicuri maling atau apa, nggak ada ketakutan. Satu-satunya ketakutan di mahsyar ialah api neraka. Itu satu-satunya ketakutan, satu-satunya harapan, keinginan al-matlub di mahsyar ialah hanya surga Allah, rahmat Allah, dan dengan rahmat itu mencapai surganya. Hasaral falaha fihim, Allah membatasi al-falah, keberhasilan itu Allah batasi fihim, pada mereka, pada orang-orang yang bertakwa. Lianna, mengapa? Karena la sabila ilal falahi, tidak ada jalan untuk mencapai falah, untuk mencapai keberhasilan, illa bisuluki sabilihim, kecuali bisuluk, dengan menempuh sabilihim, menempuh jalan mereka. Wa ma'ada tilka sabil, dan selain jalan itu, selain jalan orang-orang yang muttaqin, fahiya subulus syaqa'i wal halaki wal khisari, maka tidak ada lain, jalan-jalan yang lainnya itu adalah jalan-jalan syaqa, yang celaka, sial, halak, kebinasaan, al-khisar, dan kerugian serta penyesalan, selain jalan muttaqin. Allati tufdi bisalikiha ilal halaki, yaitu jalan yang akan tufdi, mengantarkan atau mendorong bisalikiha, terhadap orang yang menempuh jalan itu, ilal halak, kepada kebinasaan. Itu jalan-jalan yang selain jalan muttaqin, selain jalannya orang yang bertakwa. Falihada, oleh karena inilah, lamma dzukira sifatul mu'minina haqqan, ketika disebutkan sifat-sifat orang mukmin dengan sebenar-benarnya, dzukira sifatul kuffaril mudhhirina likufrihim, maka disebutkan pula sifat-sifat orang kafir al-mudhhirina likufrihim, yang menampakkan kekafiran mereka, al-mu'anidina lirrusuli, yang menentang Rasul itu. Faqala, setelah itu Allah menyebutkan, setelah menyebutkan sifat orang muttaqin, Allah menyebutkan sifat-sifat orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah
walahum adzabun azim. Surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan 7. Kita masuk kepada ayat ke-6 dan ke-7. Kata Syekh, yukhbiru ta'ala, Allah yang Maha Tinggi memberitakan, annal ladzina kafaru, bahwasanya orang-orang kafir itu. Siapa orang kafir itu? Siapa alladzina kafaru? Ai ittasafu bil kufri, wanfabahu bihi. Ittasafu bil kufri, yaitu orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat kekafiran. Ittasafu bil kufri, yaitu orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat kekafiran. Wanfabahu bihi, dan sibghahnya, selupannya, warnanya ialah kekafiran itu. Insabahu dari kata sibghah. Sibghah yaitu warna atau celupan. Dan mereka berwarna, berpenampilan dengannya, dengan kekafiran itu. Wa sara wasfan lahum laziman, jadilah kekafiran itu wasfan lahum, sifat bagi mereka, laziman yang terus menerus. Laziman itu terus menerus, tidak berubah-ubah. La yarji'uhum anhu radid, tidaklah yarji'uhum anhu, tidaklah menyentak mereka itu radid, sentakan. Artinya tidak membuat mereka itu tersadar dari kekafiran itu dengan peringatan yang mengerikan apapun. Wala yanji'u fihim wa'ab, dan tidak menyakitkan mereka tentang kekafiran yang ada pada mereka itu nasihat yang manapun. Tidak menyadari dirinya dalam kekafiran sehingga takut dari kekafiran itu, tidak pula menjadi tersadar dengan nasihat manapun. Ini keadaan orang kafir yang anid. Anid itu tahu kalau itu kafir, tidak bisa dia tolak. Itu adalah penyimpangan, itu adalah kesesatan, kekafiran. Tapi dia tidak mau kembali kepada keimanan, tetap dalam kekafirannya. Sehingga nasihat manapun, peringatan yang manapun tidak menyadarkan dia. Innahum mustamirruna ala kufrihim, mereka orang kafir itu mustamirruna, terus menerus, ala kufrihim, di atas kekafiran mereka. Fasawa'un alaihim, sehingga sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka,
A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau memberi peringatan pada mereka atau tidak engkau memberi peringatan pada mereka, tetap saja mereka tidak akan beriman. Begitu. Wa haqiqatul kufri huwal juhudu lima jaa bihir rasulu au jahada ba'dahu. Ini yang kita baca kemarin, keloncatan itu. Dan hakikat kufur itu hakikat kekafiran itu. Nah, ini hati-hati mengartikan kafir dengan kekafiran, itu beda. Di dalam hal ini innalladzina, di dalam hal ini kufur, kalimat kufur yaitu kekafiran. Tapi kalau kafaru atau kafir pakai mat itu artinya orang kafir. Seperti ayat menyatakan asyidda'u 'ala Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Ada mubalek itu rupanya enggak mau menyebutkan makna ayat ini, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Maka dia mengartikannya asyidda'u 'alal kuffar, yaitu keras terhadap kekafiran. Nah, ini bahaya pengertian yang demikian. Kalau kekafiran itu sifat, tabiat, ya, dan kekafiran itu bisa dalam bentuk amal atau perkataan atau keyakinan. Kalau kekafiran itu dalam bentuk keyakinan, otomatis orang yang punya keyakinan kafir itu, keyakinan kafir otomatis kafir. Kalau kekafiran itu dalam bentuk perkataan atau perbuatan, belum tentu kan? Belum tentu orang yang mengeluarkan perkataan dengan perkataan kufur atau orang yang berbuat dengan perbuatan kufur belum tentu untuk dikafirkan. Ya, istilah para ulama apa yang sudah kita bahas, kufrun duna kufrin. Nah, itu bahaya, hati-hati. Tapi kalau kafir pakai mat, artinya orang kafir, ya sudah divonis sebagai orang kafir. Kata Syekh, wa haqiqatul kufri, dan hakikat kekafiran. Nah, ini kekafiran. Huwa adalah al-juhudu, sikap menentang lima ja'a bihir rasulu, kepada apa yang datang dengannya Rasul, yaitu kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Sikap menentang kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Au jahada ba'dahu, atau menentang sebagian yang dibawa oleh Rasul. Menentang seluruhnya atau menentang sebagian yang dibawa oleh Rasul. Itu hakikat kufur. Ya. Kenapa orang-orang itu menjadi kafir? Tidak ada lain karena menentang yang dibawa oleh Rasul. Atau menentang sebagiannya.
orang-orang Arab Quraisy, mereka sudah kenal dengan keharusan silaturahim. Oh, mereka kenal. Oh iya, kami silaturahim. Keharusan berakhlak yang baik. Oh iya, itu memang kami sanjung. Menolong orang yang lemah. Oh iya, kami punya hilful fudur. Sejarah hilful fudur. Tapi giliran keharusan mentauhidkan Allah dalam seluruh segala bentuk peribadatan, wah, ini kami keberatan. Begitu mereka. Nah, hampir seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mereka menerimanya, kecuali satu, yaitu apa? Tauhid al-uluhiyah, mentauhidkan Allah di dalam seluruh peribadatan, dan meninggalkan segala kemusyrikan yang telah diwarisi dari Amr bin Luhai itu. Nah, ini keberatan mereka. Satu, ya, menentang sebagiannya atau menentang seluruh daripada apa yang dibawa oleh Nabi. Seperti orang Yahudi menentang seluruhnya, seluruh yang dibawa oleh Nabi. Nah, seperti Nasara menentang seluruhnya, Nasara Najran ataupun Yahudi yang ada di Madinah, Bani Qainuqa, Bani apa lagi selain Qainuqa? Bani apa? Quraidah. Naam. Barakallahu fi. Nah, itu total menentang seluruh apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Karena apa? Karena hasad, kedengkian. Loh, kok dari orang Arab nabinya? Kami orang Yahudi biasa, nabi-nabi itu turun di kalangan kami, lah kok dari Arab? Akhirnya menentang seluruhnya. Pokoknya mencari alasan untuk menentangnya. Haula'il kuffaru, maka mereka itu yang bersifat dengan sifat kekafiran, yang berwarna dengan warna kekafiran, yang tidak tidak mau menerima atau menentang apa yang dibawa oleh Rasul, atau menentang sebagiannya, itu semuanya kuffar. Haula'il kuffar. Seperti yang sudah dicontohkan kemarin, menentang sebagiannya, sebagian yang dibawa oleh Nabi, seperti yang dilakukan oleh para munafikin zaman ini. Ya, menentang hukum waris, menentang isu gender ini sekarang, menentang ketentuan larangan Nabi untuk wanita menjadi pemimpin, menjadi ketua, menjadi pimpinan negara, menentang hukum jilbab. Ini menentang sebagian daripada apa yang dibawa oleh Nabi. Juga sama dengan menentang seluruhnya, yaitu kufar. Mereka yang menentang ini adalah orang-orang kafir. La tufiduhumud da'wah,
tidak akan bermanfaat terhadap mereka itu dakwah illa iqamatal hujjah, kecuali dengan menegakkan hujjah. Sesungguhnya iqamatul hujjah itu bagian daripada dakwah. Tetapi di sini Syekh memisahkan antara ad-da'wah dengan iqamatul hujjah. Kalau ad-da'wah nasihat, mengajak orang, menyeru orang untuk meninggalkan kekafiran dan mengajak, menyemangatkan dia kepada keimanan. Tetapi kalau iqamatul hujjah membantah segala syubhat-syubhat, segala kerancuan dan kekaburan yang dibikin oleh orang-orang kafir itu dalam menentang apa yang dibawa oleh Nabi, membantahnya dan membungkam mulutnya untuk jangan lagi mencari-cari alasan membenarkan kekafirannya. Ya. Ini iqamatul hujjah, sehingga dia betul-betul tidak lagi mampu untuk berhadapan dengan kebenaran Islam. Bila memang Allah memberi hidayah kepadanya setelah iqamatul hujjah, dia sadar dan taubat dari kekafirannya, masuk Islam kembali. Tetapi bila memang dia orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tambah amblas, hilang dengan kekafirannya, tenggelam dengan kekafirannya. Wa ka'anna fi hadza qat'an li tama'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim. Seolah-olah dalam keterangan ini ada tindakan Allah, yaitu memutus tama'in Nabi, ambisi Nabi, ambisi Rasul fi imanihim, untuk membimbing iman mereka. Beliau sangat berambisi, Nabi Muhammad SAW sangat tamak, sangat berambisi untuk supaya orang-orang yang kafir ini mau beriman. Maka dengan penegasan Allah ini memutus, memotong ambisi beliau untuk memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir itu. Wa annaka la ta'sa 'alaihim wa la tadhhabu nafsaka 'alaihim hasaratin. Dan engkau jangan sampai putus asa, la ta'sa, jangan sampai putus asa terhadap mereka, wala tadhhabu nafsaka 'alaihim hasaratin, dan jangan sampai menjadikan dirimu rugi terhadap kekafiran mereka itu. Hasarat, menyesal terus, putus asa sampai akhirnya membinasakan diri. Jangan engkau demikian. Cukup dengan engkau berdakwah dan iqamatul hujjah. Bila orang itu memang tidak diberi petunjuk oleh Allah, jangan engkau berputus asa seolah-olah dakwah itu gagal, padahal engkau harus mengalihkan perhatian pada yang lainnya. Kalau orang-orang itu tidak mau,
atau orang-orang itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah, jangan engkau membinasakan dirimu, menumpahkan terus perhatian pada mereka sampai rusak dirimu. Jangan demikian. Ya. Ini bimbingan Allah untuk menghadapi kekafiran si kafir. Summa dzakaral mawani'al mani'ata lahum minal imani. Kemudian Allah menyebutkan al-mawani'ul mani'ah lahum. Al-mawani' halangan-halangan al-mani'ah yang tidak bisa dihadapi. Halangan yang sangat berat. Itu al-mawani' al-mani'ah. Halangan yang tidak bisa dilewati. Begitu. Lahum bagi mereka, halangan yang tidak bisa dilewati oleh mereka untuk beriman. Faqala, yaitu apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Pertama, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ay taba'a alaiha, Allah menutup atasnya, bitabi'in, dengan tutupan, la yadkhuluha al-iman, yang tidak bisa masuk pada hati itu al-iman. Itu khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup atasnya dengan satu tutupan yang begitu rapatnya sampai tidak ada peluang sama sekali untuk masuknya iman ke dalam hati. Wala yanfadhu fiha, dan tidak bisa pula untuk meresap masuk ke dalam hati itu. Wala ya'unu ma yanfa'uhum wala yasma'una ma yufiduhum, sehingga mereka sehingga tidak akan bisa ya'un, tidak akan bisa sampai ma yanfa'uhum, perkara yang bermanfaat bagi mereka. Tidak bisa memperhatikan yaun, tidak bisa memperhatikan apa yang bermanfaat bagi mereka. Hatinya tidak bisa memikirkan, yaun, tidak bisa memperhatikan, tidak bisa memikirkan apa yang bermanfaat bagi mereka. Wala yasma'una ma yufiduhum, dan tidak bisa mendengar apa yang berguna bagi mereka. Kemudian yang kedua, tutupan yang kedua, wa ala absarihim ghishawah. Allah menutup pula atas absar, pandangan mereka, ghishawah, tutupan. Ay ghisha'un wa ghita'un wa akinnatun. Ghisha' wa ghita' sama maknanya, yaitu penutup. Wa akinnah, akinnah juga sama maknanya, penutup. Ghisha', ghita', takdir. Akinnah, penutup, tutupan.
alat untuk menutup ini. Tamna'uha 'anil nadari. Yang dengan tabir itu tamna'uha, menghalangi mata, menghalangi absar untuk melihat. Melihat apa? Melihat alladzi yanfa'uhum, untuk melihat yang bermanfaat bagi mereka. Wa hadhihi turuqul ilmi wal khairi qad saddat alaihim. Dan padahal sungguhnya turuqul ilmi, jalan-jalan ilmu, wal khairi, dan jalan-jalan kebaikan, qad saddat alaihim, telah tertutup, telah buntu, alaihim, atas mereka. Fala matma'a fihim, sehingga orang-orang yang sudah ditutup ini, mata dan hatinya dan pendengarannya, la matma'a fihim, tidak ada sama sekali matma', keinginan kepada ilmu dan khair ini. Fihim, di kalangan mereka itu sudah tidak ada lagi matma', tidak ada lagi keinginan terhadap jalan ilmu dan jalan kebaikan itu. Wala khaira yurja indahum, dan tidak ada lagi kebaikan yang bisa diharapkan dari sisi mereka itu. Tidak ada tanda-tanda zahir kebaikan yang bisa diharapkan dari mereka. Wa innama mana'u dzalika, wa innama, lebih tepat muni'u dzalika, hanyalah mereka itu dicegah dengan cara yang seperti itu, dicegah untuk mendapatkan hidayah dengan cara yang seperti itu. Wa suddat anhum abwabul imani, suddat anhum, ditutup atas mereka abwabul iman, pintu-pintu iman, bisa babi kufrihim, dengan sebab kekafiran mereka, wa juhudihim, dan sebab penentangan, wa mu'anadatihim, dan pembangkangan mereka. Juhud, penentangan, mu'anadatihim, pembangkangan mereka. Ba'da ma tabayyana lahumul haqqu, setelah terangnya al-haq, kebenaran bagi mereka. Mereka menentang setelah sampainya ilmu kepada mereka, begitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini diberitakan oleh Allah Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami balikkan, nuqallibu, kami balikkan, afidatahum, hati nurani mereka, wa absarahum, dan pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, seolah-olah mereka itu dalam keadaan tidak pernah beriman sama sekali kepadanya. Wa hadza iqabun ajil, dan ini adalah hukuman yang disegerakan, hukuman di dunia, yaitu hukuman di dunia akibat kekafiran mereka, ditutup sama sekali segala pintu hidayah. Di balik mata mereka, pandangan mereka, akal mereka yang baik,
Kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah dipandang kejelekan. Perbuatan rendah yang ada pada orang-orang rendah, orang-orang ahli maksiat dipandang sebagai keindahan. Nah, kezaliman dipandang sebagai keadilan. Keadilan dipandang sebagai kezaliman. Hukum waris dipandang sebagai kezaliman, karena katanya membedakan bagian perempuan dari laki. Padahal ini keadilan. Nah, sebaliknya kezaliman mensejajarkan, menyamakan laki dan perempuan itu zalim. Yang jelas laki sama perempuan itu tidak bisa sejajar. Postur tubuhnya aja tidak sejajar kok. Akalnya tidak sejajar, perasaannya tidak sama, tapi disamakan. Ini kezaliman dipandang keadilan. Ya, hukum-hukum orang-orang kafir, hukum-hukum penjajah yang diwariskan kepada bangsa-bangsa bekas, bangsa-bangsa terjajah seperti KUHP dan sebagainya, ini adalah hukum-hukum warisan Belanda. KUHP yang ada di Indonesia ini tidak ada teks aslinya kecuali bahasa Belanda, sehingga harus merujuk kepada teks asli bahasa Belanda kalau mau mempelajari KUHP itu yang ada ini. Ini dianggap keadilan, padahal penuh dengan kezaliman padanya. Hukum syariah dipandang sebagai kezaliman, padahal penuh dengan keadilan. Nah, begitu rupa dibikin jungkir balik oleh Allah akalnya, pandangannya, sehingga betul-betul tidak seolah-olah tidak pernah mengenal iman sama sekali. Ini hukuman di dunia. Tsumma dzakara al-iqab al-ajil. Iqab al-ajilah. Kemudian Allah telah menyebutkan iqaban ajil pakai ain. Kalau pakai ain, ajil, yaitu apa yang segera sekarang di dunia. Kalau pakai hamzah, ajil, itu adalah ditunda. Hukuman yang ajil, yang ditunda. Kemudian Allah menyebutkan hukuman yang ditunda bagi orang-orang kafir itu. Faqal walahum adzabun azim. Dan bagi mereka azab yang besar. Apa azab yang besar itu? Wa huwa adzabun nar, yaitu azab api neraka. Wa sukhtul jabbari al-mustamirrid daimi, dan sukhtul jabbar, kemarahan al-jabbar, Allah yang maha memaksa. Al-mustamirrid daimi, yang terus menerus selama-lamanya. Al-mustamir terus menerus, ad-daim selama-lamanya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan fi wasfil munafiqin, tentang sifat-sifatnya orang munafik, alladzina zahiruhumul islam wa batinuhumul kufur, yang zahirnya ialah Islam tetapi batinuhum al-kufur, yang batinnya ialah kufur. Ini insyaallah kita baca. Ini hari apa ya? Kamis.
Oh, insyaallah hari Sabtu bismillah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.